kondisi sasisnya tidak memungkinkan untuk masih tetap dipakai. Bagian sininya udah keropos lah. Ini kita panggil aja deh Roy-nya kesini. Mau sibuk mau nggak kayak bodo amat. Pating! Ini adalah project motor yang mungkin ya paling sering ditanyain kalau gua ketemu subscriber secara langsung. Bang, motor Roy udah sampai mana? Bang, motor Roy udah diapain aja? Bang, motor Roy kapan jadi? Daripada banyak yang nanya, mendingan gue bikinin video update dari motornya Roy Ricardo ini, Chopper Roy. Balik lagi di channel Ateng Katros ya yo. Episode kali ini gue mau ngebahas ya, mungkin ini pertanyaan yang paling sering gue terima ya kalau misalnya gue ketemu subscriber atau teman-teman yang ngikutin atau ngefollow channel YouTube gue soal motor Roy Ricardo. Di episode kali ini gue akan bikinin video update-nya. Udah sampai mana sekarang motornya, udah sampai seperti apa motornya, gue bakal jelasin semuanya. Tapi sebelum itu, gue tentu harus ngejelasin dari awal dulu. Udah diapain aja motornya, dan ada cerita apa saat sebelum motornya sampai progres sekarang ini. Jadi dari video episode kemarin, gue ngambil motornya Roy dari bengkel Om Bingki. Dasarnya di pengapian, mesinnya sih nggak kenapa-napa. Blockhead gitu nggak apa-apa ya? Sementara ini enggak ya, Sementara nggak tahu nanti kalau jalan geber. Nggak sampai situ ya? Cuma Iya. pengapian doang? Iya. Motornya kita bawa teman-teman. Doakan saya. Siap. Aman ya? Om, langsung gue bawa ya Om. Oke, kita tes. Nice. Secara keseluruhan, motornya sekarang udah nggak ada masalah untuk di bagian mesin-mesinnya. Dan di video kemarin juga gue lanjutin untuk ke bagian desain. Kita bandingin before afternya. Before seperti ini, afternya seperti ini. Walaupun ini baru desain kasar ya, belum detail. Tapi gimana? Lebih oke dari versi before-nya? Langsung aja tulis di komen. Nah, dari desain itu juga kemarin Roy sempat datang ke bengkel dan langsung ngeliat. Pating! Secara desain di sini sebenarnya nggak ada masalah ya. Ini baru desain kasar. Baru desain kasar. Kemarin gue udah sempat bikin videonya sebenarnya kan. Ini tuh masih bentuk dasarnya banget, belum dikasih warna, belum dikasih grafis dan lain-lain. Untuk bagian suspensi depan, untuk bentuk keseluruhan motornya, dia cuma request ada beberapa bagian doang, misalnya kayak knalpot gitu cuy. Nah itu doang sih requestnya dia. Selebihnya, ya pertama dia nurut aja, yang kedua ya dia terserah netizen. Padahal motor dia ya. Setelah desain udah oke, semua juga udah oke ya. Awal banget ya kemarin tuh kita sempat ngecek dulu kondisi motornya setelah balik dari bengkel Om Bingki. Gua ngobrolin sama si Mamat ya, kurang lebih nanti sasisnya ini bakal kita rombak seperti apa. Karena jujur waktu pertama kali datang juga, gua nggak sampai mengeksplor kondisi itu seperti apa, sasis-sasis itu seperti apa. Apakah possible sasis originalnya kita cuman rombak aja untuk jadiin sasis chopper dan lain-lain. Di situ gue discuss sama si Mamat masalah mesin, masalah sasis, masalah kaki-kaki juga gitu cuy. Setelah build plan-nya udah ketemu nih secara teknis itu desainnya memungkinkan untuk dibuat, langsung kita kirim motornya ke bagian produksi dan kita mulai ngegarap bagian sasisnya dulu nih. Kayak kaki kita lepas, kita cuekin, roda bawaannya kita lepas semua karena ini motor chopper. Alright guys, ini dia motornya. Sekarang udah naik ke jig ya. Armnya udah kita lepas. Dan sebenarnya untuk bagian sasis yang depan ini udah kita ganti nih. Buat perbandingan ya. Kalau yang sebelah kiri, itu dia posisinya dekat sama mesin. Jadi dari atas ini, dekat sama mesin. Yang sebelah sini, kita udah bikin lebih ke bawah. Aslinya dia di atas ini nih. Yang aslinya nih, gini, tuh, yang ini lebih ke bawah. Kita dari yang sebelah kanan dulu, kenapa? Karena dia ada knockdown-nya nih. Jadi tetap knockdown seperti bawaan pabrikan, tapi sasis ini lebih rendah sampai ke belakang tuh. Nah rencananya kita mau ngebuang sasis yang atas ini dulu nih. Jadi nanti ini pakai sasis baru semua dan ini nggak bercabang dua gini, tapi tetap jadi satu di sini. Turun, tetap jadi satu ke bawah sini. Set, beda tipe rangka ya, rigid sama yang swing arm sekarang ini. Oke, jadi langsung aja.
mesinnya sama sasisnya udah naik ke jig. Baru kita kerjain sebentar doang cuy. Ternyata dari welder bilang, ini kondisi sasisnya yang sekarang itu nggak layak untuk dipakai. Sebenarnya bukan nggak layak sih, tapi beresiko gitu cuy. Jadi ini ada perubahan rencana ya. Yang tadinya kita masih mau tetap pakai bawaan standar sasisnya, tapi ternyata kondisi sasisnya tidak memungkinkan untuk masih tetap dipakai. Bagian sininya udah keropos lah. Jadi mau nggak mau sasis kita bikin lagi dari nol. Jadi omongannya Roy yang kemarin ya, apa aja nih bawaan dari motor lama yang masih kepake, fix. Berarti sekarang roda-roda udah nggak kepake, sasis udah nggak kepake, jadi cuman yang kepake itu cuma mesin tok karena sasis kita bikin baru. Untuk masalah sasis ini kita pakai bahan pipa 2 ukuran ya. Yang pertama itu ada yang ukuran 7/8, ada yang 1 inch, dan ada yang 1,5 inci. Untuk pengerjaan awal tentu sasis ini kita pakai jig ya bikinnya, karena emang kita bikinnya dari nol lagi nih, mulai lagi dari nol. Untuk posisi wheelbase-nya, mulai dari bagian depan sampai bagian belakang, itu sebenarnya masih ngikutin ukuran yang standarnya. Jadi dimensinya itu masih tetap sama. Gua nggak bikin motornya jadi lebih panjang atau jadi lebih pendek, karena emang ukuran dimensi motor yang awal menurut gua udah pas buat si Roy. Ini udah beberapa hari setelah progres sasisnya yang dipotong ya. Jadi sekarang udah mulai kelihatan bentuk sasisnya, walaupun ini masih jauh dari selesai. Nah, sasisnya kita udah bikin baru tekukan yang ini, terus sama yang belakang. Sama kita udah bikin dudukan yang buat belakangnya juga. Ini sasis bawah juga udah jadi. Cuman tinggal disambung nanti yang ini nih. Karena emang ini sistemnya harus ke knockdown ya. Kita belum ketemu sasisnya, belum nyambung. Masih kepisah-pisah gini. Tapi overall sih udah oke nih harusnya nih. Sasisnya udah kecantum semua. Belum jadi banget sih. Karena bracket-bracket juga kan kita harus bikin juga untuk bracket tangki dan lain-lain. Tapi bentuk utama sasis itu udah mulai kelihatan dan kondisi sasisnya udah bisa diturunin dari jig. Nah, kalau udah diturunin dari jig, berarti kita bisa pasang mulai setup bagian rodanya. Untuk bagian rodanya, ini kita menggunakan kombinasi ring 16 inci di belakang dan 18 inci di depan. Untuk ukuran bannya, kita ngeset ukuran yang normal-normal aja ya, yang biasanya umum dipakai, yaitu yang belakang ring 16 ukuran 500, yang depan 400 ring 18. Dan sifat roda-roda yang kita pasangin ini sifatnya buat ngemal sasisnya doang ya, supaya kita tahu proporsional seperti apa, panjang motornya seperti apa, dan tinggi motor ini jadinya bakal seperti apa. Tangki. Penting banget nih kalau ngomongin motor chopper, tangkinya itu ya mirip-mirip gitu kan. Supaya nggak mirip-mirip, tangki chopper itu dibikin modelnya unik-unik gitu kan. Apakah tangki di model ini unik? Biasa aja. Karena di sini yang gue incer adalah dimensinya yang lumayan besar. Sebenarnya gue tuh suka motor-motor chopper yang tankinya nggak terlalu besar atau kecil, dibikin small tank gitu kan. Tapi mengingat ini Roy dan gue takutnya motor ini juga ntar dipakai jalan jauh dan segala macam, akhirnya ya udahlah gue bikinin model tangki yang basic aja, tapi dimensinya lumayan lebar atau lumayan gede. Untuk bahan tangkinya kita di sini pakai bahan plat galvanis yang tebalnya 1,2. Sebenarnya bukan 1,2 sih, tapi 1,2 banci biar nggak terlalu tebal juga dan nggak terlalu berat. Mengingat tangki ini juga nantinya finishingnya kan juga dicat, bukan di chrome. Dua bagian ini yang bisa dibilang penting nggak penting sih di sebuah motor chopper ya. Ya bentuknya karena begitu-begitu aja. Yang bedain cuman detailnya doang, yaitu spakbor belakang dan jok. Untuk spakbor belakang, ini dimensinya gue bikin lebih panjang. Kenapa? Supaya kalau misalnya dipakai Roy hujan-hujan atau ngelewatin becekan, nyipratnya nggak sampai ke ubun-ubun. Sedangkan untuk bagian joknya, sesuai desain, ini modelnya pakai model spring gitu ya di bagian bawah joknya. Jadi walaupun sasis ini bagian belakangnya rigid atau tanpa shock breaker belakang, tapi jok kalau ngelewatin jalan bumpy atau jalanan rusak, ini masih tetap empuk karena ada pernya. Cuma posisinya aja yang gue bikin mungkin joknya itu agak lebih ngedrop gitu ya, agak turun. Biar si Roy juga bawanya dia agak low seat gitu, jadi kelihatan lebih rebel lah kalau untuk karakter si Roy. Masih banyak lagi part-part lainnya yang kita kerjain ya, misalnya kayak box, terus ada detail-detail bracket tangki, bracket box, dan lain-lain. Tapi tentu aja gue nggak bahas di video progress kemarin, karena sekarang gue mau ajak langsung kalian ngeliat aja motornya udah sampai mana dan seperti apa jadinya. Langsung kita ke bengkel Katros, let's go!
sekarang kita masuk ke bengkel. Sorry ya, ini bengkelnya pasti ya berantakan lah, namanya juga bengkel. Kalau bengkelnya nggak berantakan, berarti bengkelnya nggak ada kerjaan dong berarti ya. Oke. Ya, ini dia motor chopper Roy Ricardo yang lagi kita garap ya. Kondisinya sekarang udah seperti ini. Kita mungkin bahas dari bagian belakang dulu kali ya. Di bagian belakang spakbor udah kepasang. Ini tadinya gue pengen pasangin sisi bar sih. Cuman kayaknya udah terlalu biasa sisi bar, jadi gue pasangnya sisi bar sebelah doang. Sisi bar sebelah. Alah, jayus, jangan. Kok cuma setengah doang, bang? Nanggung banget lu bikin. Ya, karena nanti ini masih dibentuk lagi. Dia bentuknya kayak letter S gitu. Terus di ujungnya nanti gue bakal gantungin rantai pendek, terus kasih lampu. Jadi lampunya nggak gantung gitu, Ci. Goyang-goyang gitu. Kayak cuma ngegantung sebelah gitu doang. Makanya ini dipasang seperti ini. Spakbor udah panjang, awalnya kurang lebar. Terus habis itu ditambah lagi, nih makanya kalian kalau lihat samping ini ada las-lasan. Karena ini tadinya sambungan nih, dilebarin lagi. Pilihannya supaya kalau misalnya nanti pengen ganti velg yang lebih lebar, supaya bannya itu lebih ketarik, masih muat, masih aman. Kita mundur ke bagian sasis. Overall ya tadi udah gue jelasin sedikit ya soal sasis. Sasisnya udah kita bikin semua. Mulai dari bagian komstir, sasis bawah sampai sasis atas, dudukan mesin ini semua kita bikin lagi dari nol. Jadi kita cuman ambil mesinnya doang beserta komstir utama. Ini komstirnya jujur gue masih pakai yang lama nih cuy. Karena emang segitiganya kita masih pakai yang shock breaker bawaannya ya. Ada shock-shockannya juga kalau kalian lihat nih di bagian sambungan sasisnya di belakang di sini. Terus untuk beberapa bracket-bracketnya juga dibikin ya lebih mikir lah, nggak cuma asal bracket doang. Masuk ke tangki dimensinya lumayan agak lebar sih sebenarnya ya. Kalau dibilang tinggi sih nggak, sesuai dengan desain aja. Ukurannya udah pas menurut gue sama desainnya. Dan bracketnya gue suka cuy. Di bagian depan kita bikinin kayak ala-ala logo Batman ya. Sama yang belakang juga di sini bracketnya. Nanti bakal dilas mati dan diukir sih. Tutup tankinya udah kepasang dan yap. Kalau kita ke bagian paling depan ini, suspensi depannya masih pakai bawaan aslinya. Bukannya kita nggak mau ganti, tapi memang dari awal gue bilang ya, gue masih pengen memanfaatkan barang-barang dari motor yang lamanya. Oh iya, berarti salah gue tadi. Selain mesin, komstir, shock breaker depan masih dipakai ya. Cocok nggak nih pakai upside down? Emang karena belum kelihatan aja sih ya. Dan model motor ini kan juga nanti bukan yang old school culture apa ya, jadul banget gitu. Ini bakal dijadiin kayak agak-agak modern juga. Menurut kalian gimana? Mendingan tetap pakai upside down atau diganti Springer? Terus di komen ya. Ke bagian tengah, nah ini udah ada beberapa juga yang kita bikin. Pertama jok ya, yang tadi di video. Kotak listrikan kita bikinnya agak gede ya, karena kemarin habis dibenerin sama Eko, coilnya jadi pakai 2. Terus CDI juga kalau nggak salah 2 ya. Jadi emang butuh space elektrikal lebih banyak, makanya kita bikin lebih besar. Nah di bawahnya ada aki. Akinya ini kita bikin dia sekaligus jadi bracketnya spakbor belakang juga. Motor chopper bebas. Kenapa dipisah ya? Supaya pertimbangannya lebih gampang aja kalau mau nyopot-nyopot aki. Jadi nggak mesti nyopot-nyopot box juga. Nanti juga bagian atas akinya mungkin terekspos. Sebenarnya kalau sampai tahap ini, Roy itu udah bisa mulai nge-setup sitting posture atau posisi duduk. Karena keunggulannya atau kelebihan dari motor chopper adalah posisi duduknya itu bisa diatur sepeweknya yang punya. Jadi sebenarnya udah bisa setup. Cuman kurang setang sama full step aja. Cuma kalau full step ini bracketnya udah kita bikinin. Dan kalau setang ya nanti tinggal ngukur aja sih mau pakai stang yang setinggi apa. Gua pengen nyoba posisi duduk di motor ini, tapi ini versi gua ya. Nanti kita cari yang versinya Roy yang tinggi badannya mirip-mirip anak bengkel. Kita coba duduk dulu. Set gede juga nih motor. Joknya empuk. Empuk sih. Berhasil. Kalau ngomongin PW ya di motor ini, gua PW tuh kaki gue di sini nih. Anjay, tinggi banget ya. Aneh nggak? Terus stang di sini. Wah, ini PW banget sih gue. Kaki agak ke depan dikit. Ya sebenarnya sih agak mundur ya, cuman pijakan kaki gue nggak ada. Jadi di sini sudut siku di sini kaki gue, terus stangnya sejajar bahu. Terus nggak terlalu lebar, pendek. Wah, gila. Brap. Nice. Itu oke sih. Cuma gue nggak tahu ya, karena Roy kan tinggi badannya lebih dari gue ya. Di sini ada yang tinggi nggak ya? Kita coba cari anak-anak ya. Siapa paling tinggi di sini? Lu lah sini. Masuk lu. Gue yang megang kamera nih sekarang. Yo. Coba lu enaknya di mana? Situ. Lu jangan ikut-ikutan gua. Kaki di mana? Ini pendek banget di bawah situ. Gimana coba? Pendek banget. Idih, kayak motor standar itu mah. Wah, nggak beres lu. Udah, turun. Karena
karena ini belum beres, kayaknya kita mesti manggil Roy-nya sih, biar lebih jelas ya. Nanti gue disalahin lagi. Kalau kita main tebak-tebak buah manggis, kita bikin 2 kali, emang ya? Iya, mending kita panggil aja deh Roy-nya kesini. Mau sibuk, mau nggak kayak bodo amat. Kita suruh fitment dulu motornya, supaya kita nggak ngerjain 2 kali dan motornya juga langsung beres. By the way, ini kita udah ngerjain berapa lama progresnya ya? 2 minggu ya? Baru 2 minggu cuy. Jadi dari nol, bener-bener nol, mesin doang. Dari yang pertama itu yang gue bahas ya. Itu kita sebenarnya ini baru 2 minggu jalan. Lamanya kenapa? Lamanya ngantri. Oke lah ya, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Bang, motor Roy mana? Bang, motor Roy mana? Ini loh progresnya masih lama ya, karena detail-detailnya motor chopper itu banyak. Belum push step, belum knalpot, belum tetek bengek dan lain-lain. Ini juga rodanya baru asal kepasang doang untuk nge-setup. Nanti kita bakal pasangin bosing-bosingnya juga. Pengeremannya juga belum diinstalasi gitu kan. Tapi paling tidak kalian bisa lihat progresnya udah sampai mana dan udah mulai kelihatan bentuknya. So, mudah-mudahan episode kali ini bisa ngejawab pertanyaan kalian dan yap, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, silahkan share dan like juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pasti. Seperti biasa, video langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace.